Nabi Elia, dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberikan waktunya untuk Tuhan, untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Sekalipun perkataan itu, firman Tuhan itu tidak masuk akalnya, tapi dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan ada banyak orang Kristen, selama kasih Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan. Jadi rahasia supaya perkataan kita berkuasa, kita harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini, Miracle Morning, yaitu mujizat di pagi hari. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Siapkan hatimu untuk menerima mujizat Tuhan di pagi hari ini. Karena Tuhan kita hidup dan Dia adalah pelaku mujizat. Dan Dia rindu memberkati kita hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita kasih puji kepada Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Haleluya, haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami bahagia menjadi anak-Mu Tuhan, menjadi tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan mulai memberkati kami pada saat ini, memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Menjamah setiap kami Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu bagi setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapilah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kiranya pujian tadi Bapak Ibu menyegarkan kita, amin. Menyegarkan, meneguhkan roh kita, menguatkan roh kita untuk kita semakin cinta Tuhan Yesus. Dan biarlah kita, saya dan saudara bangga memiliki Allah, yaitu Yesus, amin. Dan biarlah kita bahagia menjadi miliknya Tuhan. Dan kalau kita menjadi miliknya Tuhan, maka Tuhan akan proteksi kita, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan peliharakan kita. Haleluya. Ya, di hari ini, pagi ini saya bikin firman Tuhan dengan tema kunci perkataan kita agar berkuasa, atau rahasia perkataan kita agar berkuasa. Mari kita buka kitab kita 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan kepada saudara. Mari buka kitab saudara. Kalau saudara di warung di mana berada, silakan buka Android saudara. Di sana ada Alkitab. Mari kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya katakan tadi tema firman Tuhan pagi ini bagi kita, yaitu kunci rahasia perkataan kita agar berkuasa. Dan kita rindu perkataan kita berkuasa, amin. Dan saya yakin saudara juga rindu perkataan saudara berkuasa. Perkataan kita mengubahkan orang, perkataan kita menurunkan kuasa Tuhan, perkataan kita menyatakan mujizat Tuhan. Dan kita akan lihat dari firman Tuhan ini, apa rahasia agar perkataan kita berkuasa. Saudara kasih Tuhan, Nabi Elia adalah nabi di Israel pada abad ke-9 sebelum Masehi. Dan kita tahu tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Kalaupun ada yang mengaku nabi, itu nabi palsu. Itu kata Alkitab. Matius 24:11 berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu kata Alkitab. Jadi jelas tidak ada nabi di bawah kolong langit ini di luar bangsa Israel. Perlu saudara catat itu. Jadi kalau ada yang mengaku nabi, itu nabi palsu. Ayat 1 kita baca di sini dikatakan, Elia berkata, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Wah, ini dahsyat ini. Kecuali kalau kukatakan, tidak akan pernah ada turun hujan. Kecuali kalau kukatakan baru turun hujan. Ini perkataan yang luar biasa. Perkataan adalah doa, dan kita sepakat itu. Kalau bukan sepakat terserah saudara, kan begitu. Perkataan itu adalah doa. Orang bilang perkataan itu adalah ibadah, kata orang. Makanya Tuhan Yesus berkata, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Makanya berhati-hati dalam berkata-kata. Itu dikatakan Matius 12 ayat 36. Saya katakan lagi, perkataan itu adalah doa. Dan dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dan dengan perkataanmu juga engkau dihukum, kata Alkitab. Matius 12 ayat 37-nya. Dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dengan perkataanmu engkau akan dihukum. Perjanjian baru menyatakan bahwa masa kekeringan di Israel terjadi sebagai hasil perkataan Nabi Elia yang sungguh-sungguh. Yakobus 5:17 dikatakan di sana, Nabi Elia adalah manusia biasa, tapi dia sudah bersungguh-sungguh berdoa. Doa itu adalah perkataan. Jadi Alkitab berkata bahwa pada masa kekeringan di Israel terjadi sebagai hasil perkataan Elia, hasil doanya Elia. Mari kita renungkan itu. Mengapa perkataan kita tidak berkuasa? Mengapa perkataan kita tidak berkuasa?
Dalam Yakobus dikatakan, Yakobus pasal 3, kalau kita buka Alkitab kita, Yakobus 3 ayat yang ke-11, dikatakan di sini, Yakobus 3 ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tidak ada dasarnya satu mata air mengeluarkan dua rasa. Ada tawar dan ada asin. Itu hanya di dongeng saja. Saudara kasih Tuhan, setiap mata air mengeluarkan satu jenis rasa. Dan mata air dimaksud di sini adalah mulut kita, perkataan kita. Tidak mungkin, terkadang kebanyakan anak Tuhan perkataannya terkadang negatif dan positif. Itu membuat dia mengalami kegagalan. Itu membuat dia tidak memiliki perkataan yang berkuasa. Karena dari mata air yang sama, dari mulutnya keluar perkataan menghina sesama anak Tuhan, dan juga mulutnya memuji Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Tidak ada dasarnya, kata Yakobus 3 ayat 11 dan 12. Pertanyaannya, bagaimana agar perkataan kita berkuasa seperti Nabi Elia? Perkataannya penuh kuasa. Bagaimana supaya perkataan kita berkuasa? Saya akan jawab dari pembacaan kita, dari konteks pembacaan kita hari ini. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, Nabi Elia, dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberikan waktunya untuk Tuhan, untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu Nabi Elia. Ayat 2-4 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergi dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nabi Elia, dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Sekalipun perkataan itu, firman Tuhan itu tidak masuk akalnya, tapi dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan ada banyak orang Kristen, saudara kasih Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan. Jadi rahasia supaya perkataan kita berkuasa, kita harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin. Roma 10 dikatakan, dengan mendengar timbullah iman. Itu Roma 10:17. Dengan mendengar timbullah iman. Karena itu menambah keyakinan dalam perkataan kita. Jadi kalau saudara nggak pernah dengar firman, di mana saudara punya iman? Lukas 10:42 berkata, mendengar adalah bagian yang terbaik. Saudara mungkin tahu cerita Lukas 10 ini. Mendengar adalah bagian yang terbaik. Ketika Marta, saudara kasih Tuhan, komplain kepada Yesus, Guru, suruhlah Maria, dia duduk saja, aku repot di dapur. Apa kata Tuhan Yesus? Marta, kau sibuk banyak hal, tapi adikmu dia mengambil terbaik dalam hidupnya, yang gak bisa dia ambil orang lain. Apa yang terbaik? Duduk di kaki Tuhan. Mendengar Tuhan berbicara, itulah yang terbaik bagi setiap orang Kristen. Bukan mendengar gosip, yang digosip makin sip. Bukan makin sip kawan, makin hancur kita kalau dengar gosip. Makin rusak kita dengar gosip, bukan makin sip. Yakobus 1:19 berkata, cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Apa maksudnya? Cepat mendengar, sukalah mendengar, tapi lambatlah berkata-kata. Hati-hati berkata-kata. Renungkan perkataanmu itu sebelum kau perkatakan keluar. Cepat mendengar. Ada banyak orang cepat mendengar, cepat berkata-kata, selalu salah. Selalu salah. Maka kita di firman Tuhan menyuruh kita cepat mendengar atau suka mendengar, tetapi lambatlah berkata-kata. Hati-hati berkata-kata. Kalau kita mau perkataan kita berkuasa, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, baik kita kaum muda, kaum milenial, karena Tuhan pakai siapapun, anak kecil pun dipakai Tuhan, bukan saja para hamba Tuhan atau orang tua. Dari anak kecil sampai dewasa, kita bisa punya perkataan yang berkuasa. Rahasia yang pertama adalah sukalah mendengar Tuhan. Dan kita tahu ciri anak Tuhan itu suka dengar suara Tuhan. Itu ciri anak Tuhan. Jadi kalau dia kata anak Tuhan gak suka dengar suara Tuhan, itu anak hantu. Itu saya katakan sama saudara, renungkanlah itu. Yang kedua,
Bagaimana supaya perkataan kita berkuasa? Yang kedua, Elia dia melakukan firman Tuhan dengan tepat, seperti yang difirmankan Tuhan. Itu kata yang 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Itu rahasia supaya perkataan kita berkuasa. Kita harus melakukan firman dengan tepat. Memangnya ada yang gak tepat rupanya? Ada banyak sekali. Contohnya, kasihlah musuhmu. Akhirnya cara mempraktikkan kasihlah orang, cara mempraktikkan kasih salah. Misalnya dalam mendidik anak, kan dia punya uang banyak, dia kasih aja anaknya uang banyak gitu, dia pergi gak perhatikan anaknya. Apakah itu mengasihi sebenarnya? Itu bukan mengasihi, itu menjerat anak sendiri. Itu membuang anak saudara ke penjara ujung-ujungnya. Itu bukan mengasihi. Itu praktek kasih yang salah. Itu maksudnya melakukan firman Tuhan dengan tepat. Dan Elia dia melakukannya. Dia melakukannya. Dan kita tahu seorang sahabat tidak jauh beda dengan sahabatnya. Dan kita tahu itu. Yohanes 15 berkata, "Kamulah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Amin. Saya dan saudara adalah sahabatnya Tuhan kalau saudara melakukan perintahnya Tuhan. Kita beda tipis dengan sahabat kita. Saudara kasih Tuhan, kita beda tipis. Karena Alkitab berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam hal kuasa, saudara kasih Tuhan, kita diberikan itu, kuasa itu. Dan kuasa terletak dalam mulut bibir kita, kata kita Roma. Dalam mulut bibir kita. Ibrani pasal 3 dikatakan di sini, pada hari jikalau kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Katakan iya dan lakukanlah itu. Mendengar dan melakukan firman adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Kegagalan anak-anak Tuhan adalah karena gagal melakukan firman-Nya. Tidak melakukan firman-Nya, itu kegagalan orang Kristen. Itu kegagalan anak-anak Tuhan, yaitu tidak melakukan firman-Nya. Ada banyak orang Kristen suka ke gereja. Suka ke gereja, saya tahu. Tapi dia tidak suka melakukan firman-Nya. Bagaimana mungkin dia punya perkataan yang berkuasa yang bisa mengubahkan orang? Tidak akan mungkin. Kalau saudara mau perkataan saudara berkuasa, jadilah pelaku firman. Amin. Jadilah pelaku firman. Dengar-dengar dengan Tuhan. Sukalah mendengar firman Tuhan. Sukalah, jangan hanya di minggu doang dengar firman Tuhan, tapi dengarlah firman Tuhan tiap-tiap hari. Bersyukurlah ada Android di mana kita bisa mendengar firman di sana, mendengar khotbah dari berbagai macam hamba Tuhan. Dengar firman Tuhan tiap-tiap hari. Saya aja pendeta tiap hari dengar firman Tuhan. Masakan saudara nggak dengar tiap hari? Tiap hari saya dengar firman Tuhan. Saya pakai Android saya dengar firman Tuhan. Jadi paket data itu nggak sia-sia. Paket data saya pergunakan untuk menambah iman saya, untuk membuat saya semakin mengenal Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, untuk memiliki perkataan yang berkuasa, kuncinya adalah kita harus memberi waktu untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Itu kuncinya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena kalau kita hanya mendengar tidak melakukan, kitab Yakobus berkata, saudara penipu, pendusta, kata Alkitab. Saya tidak mau disebut pendusta. Karena apa? Saya mendengar aja tapi tidak lakukan. Saya pendusta, kata Alkitab. Saya tidak mau jadi pendusta. Saya menjadi orang yang jujur, yaitu mendengar firman dan melakukannya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya dan menyembuhkan kita semuanya. Haleluya. Kita akan puji kita kepada Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Mari kita akan puji bersama-sama. Saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada, apakah di pekerjaan, di kantor, di warung kah, dimanapun saudara berada, mari buka lagu ini. Sekarang ini Mbah Google luar biasa. Searching aja Google, bagi Allah yang mulia, ketemu lagunya. Kita akan puji kita, bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga.
kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang berfirman dan Engkau Allah yang melakukannya Tuhan. Bapa di sorga, berkati setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu mengerjakannya di hati setiap kami. Lawatlah Tuhan Yesus. Jamalah setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan berikan hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang rindu haus mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Yesus. Jamah semua umat-Mu Tuhan. Jamah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, renungkanlah firman Tuhan ini. Firman-Nya tidak pernah berubah. Dia sanggup menolong kau. Engkau yang lemah akan dikuatkan, engkau yang sakit akan disembuhkan. Alkitab berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang miskin diperkaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami semua. Biarlah damai sejahtera Allah melampaui segala akal memenuhi hati kami semua. Dan terpuji-pujilah Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.